Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kehidupan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau tunduk di bawah kaki-Mu yang kudus, mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan. Biarlah kiranya karuniai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada aku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau aku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kebiasaan yang terjadi di zaman sekarang ini ketika seseorang menghadapi pergumulan atau ketika seseorang mendapatkan sebuah masalah di dalam kehidupan, maka hal yang sangat lazim biasanya dilakukan adalah mencari teman curhat untuk menyampaikan segala keluh kesah atas persoalan yang dihadapi. Biasanya orang-orang akan curhat kepada sahabatnya, temannya, kawannya, dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang orang juga akan curhat kepada Tuhan. Nah, salah satu contoh sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah cerita. Ada seorang yang bernama Ruben. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan terkemuka kala itu di tempat dia. Maka ketika dia bekerja, dia sudah melakukan segala pekerjaannya dengan sangat maksimal. Dengan harapan bahwa perusahaan akan memberikan apresiasi yang begitu luar biasa kepadanya. Maka suatu ketika perusahaan itu bangkrut. Mau tidak mau pemilik perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja kepada beberapa perusahaan karyawannya. Tidak terkecuali Ruben akhirnya ikut dipecat. Maka ketika Ruben dipecat, dia meluapkan segala amarahnya di sosial media. Dia juga mencari teman curhat yang dia anggap kepercayaan dia, yaitu kawan sekantornya. Ya, notabene-nya kawan sekantornya ini tidak dipecat. Maka apa yang terjadi? Dengan harapan yang di hati dan pikirannya tuntas, ada jalan keluar. Tapi justru kawan sekantornya ini
memburuk-burukkannya kepada bosnya dan menganggap bahwa Ruben wajar dipecat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya ketika Ruben mengetahui bahwa teman curhatnya ini justru membuat dia semakin kecewa, dia semakin terpukul. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi itu dapat kita buat kesimpulan bahwa ketika kita curhat kepada manusia, maka belum tentu teman curhat kita ini akan mendukung sepenuhnya, akan menjaga rahasia. Sering sekali justru akan membuat kita semakin terpuruk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana seorang pemazmur atau Mazmur 25 ini, yaitu Daud, dia mengalami pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Pergumulan yang dia hadapi karena dia tidak bertanggung jawab. Penulis pemazmur katakan ketika Daud menghalalkan segala cara untuk mengambil Batseba dan membuat kemufakatan yang sangat licik, yaitu mengizinkan Uria untuk dibunuh dengan pemikiran-pemikiran yang sangat picik, maka Uria meninggal dan Batseba diambil dia menjadi istrinya. Maka cara dia ini membuat Allah murka, sehingga salah satu nabi Allah, nabi Tuhan yaitu Nathan memperingatkannya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya Daud menyesalinya. Akhirnya Daud di dalam penyesalannya dia curhat kepada Tuhan, dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, bahkan dia mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan pelanggarannya. Ketika dia ditegur, ada sebuah penyesalan yang begitu luar biasa. Maka apa yang dikatakan oleh Maria Clairbat, dia merupakan penulis pemazmur, ada 3 hal yang dikatakan di sana. Dia katakan pertama bahwa Mazmur 25 ini mau mengatakan ia mengangkat jiwanya kepada Tuhan untuk berdoa, yaitu pemazmur, yang artinya bahwa dia mengarahkan seluruh perhatiannya hanya kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa tidak mungkin dipermalukan oleh musuhnya. Dalam hal ini pemazmur juga. Yang ketiga dan yang terakhir, dikatakan bahwa di dalam penantian itu ada sebuah keyakinan bahwa yang dinantikan ini adalah akan menjawab apa pergumulannya. Dalam arti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud ketika dia ditegur oleh Tuhan, dia mohon ampun. Dia akhirnya curhat kepada Tuhan, dia menyesali dosanya. Dan dia melakukan sebuah perubahan sesuai dengan dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam ayat pertama dalam sabda Tuhan ini jelas dikatakan, "Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beriari atas aku." Di dalam penyesalan yang begitu luar biasa, Daud datang mohon ampun kepada Tuhan. Dia menyesali segala dosanya. Dia datang menghadap Tuhan dengan ketulusan hati. Dan di dalam permohonan minta ampun ini, dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengampunan yang luar biasa kepadanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana pemazmur dalam hal ini Daud akhirnya datang menghadap Tuhan. Akhirnya dia datang curhat kepada Tuhan. Maka curhat dia kepada Tuhan di dalam penyesalan yang sungguh-sungguh. Tuhan tidak mempermalukan dia atas segala dosa dan pelanggarannya. Jemaat Tuhan, jika firman ini kita tarik ke dalam konteks kita di zaman sekarang,
Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Di pesta demokrasi yang mungkin sudah akan selesai. Karena khotbah ini adalah untuk khotbah minggu tanggal 18, yaitu minggu info kapit, yang dalam arti yaitu aku memanggil Tuhan dan dia menjawabku, amanah bahasa Batakna. Jokuma jona ma'au jadi alusaku maibana. Di mana minggu info kapit ini Allah memanggil kita dan kita menjawab dia. Setelah pesta demokrasi terjadi selesai di hari Rabu tanggal 14. Yang pasti di sana sudah nampak gambaran siapa yang menang. Baik Pilpres, baik DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2. Ada banyak yang kalah nanti di sana. Dan ada banyak yang menang. Nah, sering sekali orang-orang yang kalah ini tidak siap. Kecewa begitu luar biasa, menyalahkan tim suksesnya, menyalahkan orang-orang terdekatnya. Bahkan ada yang sampai stroke, gangguan jiwa, dan sebagainya. Tidak menerima segala kekalahan. Dan ada juga yang menang ini dengan segala kesombongannya, dia merasa hebat, merendahkan orang-orang yang kalah. Nah, bagaimana gereja atau orang-orang percaya hadir di sana? Bagaimana orang-orang percaya mau diajak untuk senantiasa menantikan Tuhan atau tetap berseru kepada Tuhan di dalam pergumulan yang dia hadapi? Di mana orang-orang yang percaya diajak untuk tetap meminta kepada Tuhan jalan yang benar. Maka di dalam kekalahan yang akan terjadi, para calon legislatif yang kalah nantinya mereka harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jalan mana yang harus kulakukan di dalam kehidupan sehingga dia tidak tersesat. Dan bagi orang yang menang juga harus tetap meminta petunjuk kepada Tuhan, supaya kemenangan itu tidak membuat dia berdosa kepada Tuhan. Supaya kemenangan itu tidak membuat dia menjadi angkuh, menjadi sombong. Tapi dia di dalam kemenangan sekalipun, dia harus senantiasa menunjukkan keadilan dan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu seberapa banyak yang menjadi tim sukses di dalam pemilihan yang akan terjadi tanggal 14 yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi jika Bapak Ibu menjadi bagian tim sukses yang menang, maka Bapak Ibu semuanya harus tetap meminta petunjuk kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalan kepadamu. Jika Bapak Ibu semuanya menjadi tim sukses yang kalah, maka jangan pernah kehilangan pengharapan. Tetaplah berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalan yang baik kepadamu, sehingga engkau tidak tersesat, semakin jauh tersesat. Tapi engkau dikuatkan oleh Tuhan di dalam pergumulan yang engkau hadapi. Jemaat Tuhan, hal yang baik juga yang boleh kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau diajak, kita mau diarahkan supaya kita mengarahkan segala kehidupan kita berjalan di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sudah ditunjukkan di dalam Yesus Kristus. Kita mau diajak di sana. Maka kehadiran orang-orang percaya di tengah-tengah dunia, kehadiran orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan, dia menunjukkan jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merasa sangat miris dan sangat terpukul secara khusus. Saya membaca sebuah artikel, dikatakan di daerah Jogja bahwa ada kos-kos yang di sana bertuliskan, dikatakan khusus Muslim. Yang dalam arti kalau dibuat kos khusus Muslim dikatakan berarti yang boleh kos hanya orang Muslim dan etika yang baik. Dikatakan di sana
ada kos Las Vegas yang artinya bebas semuanya. Nah, mungkin pemilik kosnya juga ada orang Muslim, ada orang Kristen. Tetapi yang saya mau sorotin di sana, kenapa tidak ada orang Kristen yang berani membuat di dalam kos-kosannya khusus yang beretika Kristen? Yang artinya seperti apa? Yaitu pemilik kos harus memiliki keterbukaan menerima semua agama, semua suku, tapi dengan etika kekristenan yang benar, menjaga kekudusan, menjaga keramahan dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu bisa terjadi dilakukan, akan ada nilai-nilai yang baik, nilai-nilai Kristus yang dipaparkan. Dan di dalam pemilihan juga demikian. Etika seorang Kristen sesungguhnya, etika yang penuh dengan kasih, etika yang penuh dengan kebenaran, yang tidak mencari keuntungan sesaat, yang tidak menjatuhkan orang lain supaya dia naik. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita mau diajak supaya orang-orang percaya itu tetap berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka ketika kita berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita berjalan di dalam kebenarannya. Etika kita, kehidupan kita, kualitas diri kita, kualitas diri yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk segala kebaikan dan kebenaran-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya kami berpengharapan sepenuhnya hanya kepada-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.